وقل رب زدني علما. Silakan. Assalamualaikum, saya dari Bandung. Ini mau nanya bagaimana cara menyikapi teman-teman hijrah yang dipersekusi, diintimidasi, diusir, dipisahkan dari anak istri dan lain-lain. Saya Bismillah. Bagaimana cara kita mensikapinya? Kembali kepada apa tujuan kita keluar dari juga itu apa? Kalau kita keluar itu karena memang mencari kebenaran, keluar karena Allah, dari ridhonya Allah, maka apapun yang kita jumpai, kita alami setelah hijrah, tentunya tidak harus menjadi beban yang berlebihan dalam diri kita. Kita nggak menafikan apabila orang dikucilkan itu ya nggak enak, orang kehilangan keluarga itu ya sedih. Semuanya kita tidak menafikan itu. Tapi kalau tujuan kita itu adalah hijrah karena Allah, hijrah karena ingin menetapi kebenaran, maka hal-hal seperti itu ya walaupun jadi kesedihan, tentunya tidak akan menjadi kesedihan yang berlebihan. Kemudian kita juga kalau kita hijrah karena Allah, setelah hijrah kita kok jadi sendiri, ya nggak masalah. Misalnya setelah hijrah kita sampai nggak ketemu teman, setelah hijrah kok nggak ada, apalagi misalnya rezekinya misalnya seret dan seterusnya, apa saja yang kita jumpai dalam hijrah itu nggak menjadi beban kita, karena memang itu bukan yang kita cari. Kalau kita hijrah karena ingin cari pengikut yang lebih banyak, itu nanti akan menjadi keputusasaan kita ketika kita misalnya dakwah nggak diterima. Tapi tujuan kita kan bukan itu. Ma'indakum yanfadu wa ma'indallahi baq. Semua yang urusan dunia itu akan habis, maka ini tidak kita jadikan sebagai motivasi. Tidak kita jadikan motivasi. Kalau motivasi kita selain karena Allah, selain ridho Allah, pasti akan berujung pada kekecewaan, dan akan melemahkan semangat kita dalam hijrah. Mau nggak saya kalau? Tayyib. Saya menambahkan sedikit. Untuk menyikapi hal ini kemungkinan secara umum ada dua kondisi ya, dua keadaan. Yang pertama, ketika diusir, dipersekusi, dipisahkan dari anak istri. Jika kondisi teman-teman yang hijrah kondisi dhaif, lemah, tidak punya kemampuan apa-apa, hidupnya masih bergantung, masih cari kerja kadang dapat, kadang dia masih lemah, maka itu kita katakan ya bersabar. Tadi Syekh Abdullah sudah mengatakan segala yang dihadapi setelah hijrah kalau memang karena Allah, apa yang terjadi itu jadi cobaan. Nah, kalau kita tidak punya kemampuan apa-apa ya bersabar, berdoa, mendekat, tawakal kepada Allah, mohon kemampuan, mohon lepas dari cobaan-cobaan yang berat seperti itu. Kondisi kedua, mampu, punya kemampuan, istilahnya mengkanter, melawan, menolak kezaliman itu, maka harus ditolak kezaliman itu. Dan yang lain yang melihat seperti kita ngerti, kita tahu saudara kita dizalimi, kita mampu, maka harus memberikan pertolongan. Ini negara kita negara hukum, dan kita punya hak membela diri, apalagi dianiaya. Jika Anda mampu, maka tidak boleh diam. Nanti kembali ke penyakit lama, keporongalah lah. Enggak ada. Karena apa? Misalkan ya, saya contohkan satu kasus. Dipisahkan dengan istrinya dan anaknya. Diceraikan, dipisahkan istri dan anak-anaknya. Orang itu kalau sudah jadi suami, jadi bapak, itu punya tanggung jawab penuh kepada anak istrinya.
Dan besok akan ditanya di hadapan Allah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Berat pertanggungjawaban di sisi Allah. Kalau diusir, dipisahkan, punya kemampuan menolak walaupun lewat jalur hukum, kok diam saja, ini kesalahan. Kecuali kalau tidak mampu tadi. Kenapa? Kesalahan. Kita punya kewajiban menjaga anak istri, jangan sampai masuk neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Harus ditempuh. Harus ditempuh. Misalkan udah dibungkam seperti kasus terakhir kemarin. Bukan terakhir ya. Ya beberapa waktu yang lalu saudara kita di Kalimantan. Ya hanya datang udah pokoknya ketemu di pengadilan. Ini ada apa ini? Dia tinggalkan cari maisha baru sehari, yang istrinya sebelumnya itu setia, manut, taat, anak-anaknya juga dekat sama bapaknya. Kok tahu-tahu dalam sehari 2 hari berubah minta cerai. Minta cerai. Ini ada apa? Setelah ditelusuri ternyata sudah di istilahnya sama keluarganya dan bahkan pengurus-pengurus organisasi, pengurus-pengurus di kelompoknya ikut memberikan, bukan nasihat ini, penyesatan umat ini. Yang orang berpisah. Jadi pekerjaan memisahkan suami istri pekerjaannya dukun, pekerjaannya setan. Itu pekerjaannya siapa? Malaikat siapa? Harut Marut, yang diturunkan untuk memfitnah, merusak manusia. Itu. Jadi kalau kita katakan nggak apa-apa lah kita turuti. Kalau kita memang punya kemampuan nanti oke, kita ketemu di pengadilan. Tapi di pengadilan saya buka semuanya. Bahwa perpisahan ini bukan karena tidak cinta, bukan karena maisha, bukan, tapi karena takfir. Dibuka. Itu contoh. Nah, kalau perlu sebelum itu ya kita punya banyak pengacara yang juga sudah hijrah. Kita konsultasi bagaimana caranya. Jadi kita katakan kalau punya kemampuan untuk membela diri melawan kezaliman, kok diam, itu kesalahan. Apalagi seperti tadi ada hubungannya sehingga meninggalkan kewajiban. Meninggalkan karena diancam misalkan, terus takut akhirnya anak istrinya ditinggal. Padahal sebenarnya anak istrinya juga masih dalam ketakutan sebenarnya. Kalau yang suami ini punya keberanian dan punya nyali dan sungguh, mungkin anak istrinya ikut. Dan sudah banyak itu teman-teman yang seperti itu. Istrinya, anaknya dibawa ya, dibawa hijrah, dibawa ke tempat lain, selamat akhirnya. Sudah dibawa ke tempat lain, contoh yang di Solo ini. Orang tuanya datang, istrinya dibawa, laporkan polisi, genderit mereka. Apa genderit itu? Lari sudah. Takut. Nah, itu contohnya. Nggak boleh diam kalau punya kemampuan. Taib. Ya, sedikit menambah untuk motivasi bahwa memang sebuah kejadian dalam hidup seseorang itu kan sebagai tarbiyah. Makanya ada istilah Ini gelas tak? nafsu tu'adzibuhan nawaziru. Ya, an-nafsu tu'adzibuhan nawaziru. Seorang diri itu akan dididik dengan peristiwa yang dialami. Jadi bagi teman-teman yang hijrah, yang itu mengalami hal yang berat, itu istimewa. Ya. Berarti pendidikannya lebih tinggi. Kalau yang hijrahnya landai-landai, salah mulus-mulus saja, itu biasa itu. Ya, maksudnya sudah pas, tapi ibarat skor itu kalah dengan yang diusir, padahal dilempar-lempar. Karena para nabi ya, yang istimewa, yang ulul azmi, yang 5 itu kan yang cobaannya, yang rintangannya luar biasa. Ya, yang luar biasa. Makanya para ulama juga menasihati li ahli sunnah indal musibah thalatha furud. Ya, ketika ahli sunnah dapat musibah, terutama dalam mempertahankan akidahnya, itu ada 3 seni yang harus dinikmati. Ya, harus dinikmati. Namanya menikmati itu ya nggak putus asa, malah menikmati, senang. Yang pertama fannus sabr, supaya mempunyai seni dalam bersabar. Artinya peristiwa yang dialami, apa itu hinaan, apa itu mungkin perlakuan fisik dan sebagainya, itu kita dilatih ya kesabaran yang hakikatnya. Kalau bahas dalil, bahasan itu kan banyak. Di prakteknya. Al-hayah madrasah, kehidupan itu sekolah. Ya, kalau orang nggak ngalami yang aneh-aneh, yang nggak menggemparkan dalam hidupnya, sekolahnya biasa itu. Panus sabri. Kemudian yang ketiga adalah ya
fannut du'a. Ya, orang bersabar, orang mendapat musibah itu akan lebih dekat dengan Allah. Dia akan banyak ya, curhat kepada Allah, minta tolong. Maka yang biasanya berdoa sebentar jadi ya, agak lama. Yang biasanya nggak pernah nangis, yang nggak pernah nangis jadi nangis. Ya, itu seni dalam berdoa. Justru mendekat. Ya, sebelum ada peristiwa nggak pernah menangis. Ya, karena wis jelas swarga nih. Jamin. Jamin swarga nih sepenting doa. Nggak pernah menangis. Takorup, ya, nasihatnya banyak takorup, tapi mana praktek menangisnya? Tapi ketika ada peristiwa, nah saat itu dia bisa menangis. Itu fanu doa. Dan yang ketiga adalah fanu intidharin nasr. Ya. Seni dalam menunggu pertolongan. Ada yang langsung dapat pertolongan, ada yang agak lama, ada yang belum juga. Lama, ini seni. Nah, namanya nunggu pertolongan itu ada keyakinan. Nah, sehingga di situ nggak ada keputusasaan seperti Nabi Musa diperintah pergi ke Mesir. Ya tahu kalau di sana laut, tapi nggak diberitahu nanti dibelahkan laut, nggak tahu. Nah, ini motivasi bagi tadi kalau ada jamaah teman-teman kita yang diperkusi dan sebagainya, itulah motivasi agar kita semangat ya, tetap dalam istiqomah dalam bid'ah. Sahabat yang akan hijrah terus dilucuti istilahnya, semuanya nggak boleh dibawa, apa sih boleh dibawa, itu Allah nurunkan ayat lain. Bukan. Seorang sahabat yang asalnya bukan orang Mekah pindah ke Mekah, langsung Allah menurunkan wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Luar biasa. Jadi saudaraku yang usaha tadi kok istri nggak balik, anak nggak balik, rumah mungkin diambil, kendaraan diambil, ada yang kontaknya dibawa, mobilnya dibawa. Ya udah, nempati ayat wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Dari manusia ada yang membeli, menebus dirinya dengan segala miliknya karena mencari keridhaan Allah. Luar biasa.